Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Utin Agustina dalam acara Bincai, Bincang Santai bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Nah, pagi ini saya ditemani seorang narasumber. Beliau adalah Aji Prayoga Martan, psikolog. Beliau adalah S2 psikolog. Apa kabar Mas Aji? Saya panggil Mas Aji ya. Ya. Oke. Sehat. Alhamdulillah. Puji Tuhan sehat. Oke. Nah, sekarang kegiatannya kan di instalasi psikologi ya. Ya. Pas kebetulan Mas Aji ini adalah Kepala Instalasi Psikologi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat. Ya. Gimana nih kegiatan psikologi di RSJ? Apakah sibuk nih? Kalau kegiatan psikologi sih ya otomatis kita harus selalu siap lah ya. Kalau misalnya ada klien, ada pasien yang membutuhkan penanganan psikologi, baik itu yang rawat inap atau yang rawat jalan atau yang dari masyarakat umum, kami tetap harus siap, selalu siap. Oke, pas kebetulan pagi ini saya mengambil topik tentang pelayanan psikologi. Nah, saya mau tanya nih, apa sih pelayanan psikologi di RSJ ini? Pelayanan psikologi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat itu banyak jenisnya, Bu Utin. Ya. Jadi selain kami itu penanganan juga yang di internal, baik itu pasien jiwa, lalu di setiap bangsal, lalu kami juga kadang turun ke rehabilitasi, di mana kami memberikan terapi okupasi. Kami memberikan pembelajaran bagi pasien-pasien yang sudah siap untuk dipulangkan, atau juga pasien-pasien yang barusan masuk, kami juga memberikan pendidikan kepada keluarganya, pendidikan juga kepada pasiennya, agar mereka tetap bisa kuat, agar bisa mereka juga tetap untuk mengerti kenapa mereka mendapatkan pengobatan di rumah sakit jiwa ini. Oke. Nah, lalu kapan waktu pelayanan psikologi ini? Kan biasa kan ada di bagian administrasi juga untuk pelayanan gitu. Lalu untuk pelayanannya ini kapan jadwalnya? Kalau jadwalnya setiap hari kerja ya, rutin. Jadi setiap hari Senin sampai hari Jumat, mulai dari pukul 7 sampai pukul 3:30 ya jam kerja. Hari Sabtu, Minggu kita libur. Ya, jelas ya. Sabtu Minggu libur. Berarti setiap hari jam kerja gitu ya, dari Senin sampai Jumat. Oke. Lalu gini, peran atau tugas dari psikolog ini apa? Jadi peran tugas kami itu, ini mungkin agak sedikit ada. Nah, peran dan tugas psikolog itu khususnya lebih ke bagaimana pasien atau masyarakat itu mendapatkan edukasi, mendapatkan peningkatan, mendapatkan standar kualitas kesehatan jiwa mereka pun jadinya naik, seperti itu, Bu. Jadi pada saat kita memberikan edukasi, pada saat kita menyampaikan advice, masukan kepada mereka menjadi meningkat. Kemampuan dia untuk bisa mengatasi masalahnya meningkat, lalu daya tahan mentalnya juga meningkat, apalagi kita mengerti kondisi sekarang ini problema semakin banyak, baik dari sisi kesehatan, ya kan, kita lagi masih penanganan pandemi COVID. Nah, itu bagi beberapa orang pasti berat, ya kan, dari faktor ekonominya berat, dari faktor kesehatannya juga pasti akan khawatir, tingkat kecemasan tinggi. Nah, disitulah peran dari psikolog, dimana kita bisa memberikan semangat bagi mereka, memberikan edukasi bagaimana mereka pada saat mengatasi stresnya mereka atau tingkat kecemasan mereka tinggi, seperti itu. Secara umumnya memang ke peningkatan kualitas kesehatan mental masyarakat. Bagus sekali. Nah, sebagai psikolog gitu ya, perannya itu kan bukan hanya sebagai untuk memberi informasi atau edukasi gitu, tapi kan mungkin ada tugas lain gitu, seperti konseling kali ya, apalagi? Coba tolong. Konseling, terapi,
ya Iya. kan? Terapi kami pun bisa memberikan banyak jenis terapi. Iya. Salah satunya contoh hipnoterapi, ya kan? Mhm. Lalu CBT, cognitive behavior therapy, atau relaksasi, atau hanya sekedar istilahnya konseling biasa, Mhm. memberikan advice, sugesti positif seperti itu. Iya. Jadi kalau dijabarkan memang banyak, tapi tergantung dari kebutuhan klien, Mhm. tergantung dari kebutuhan masyarakat seperti apa. Iya, iya. Dan tidak hanya mengatasi masyarakat yang sakit atau misalnya bergangguan atau membutuhkan penanganan Iya. konseling, tapi bisa juga untuk pengembangan diri. Oh ya. Pengembangan diri juga kami memiliki pelayanan seperti minat bakat untuk anak-anak yang Iya. berada di sekolah atau di universitas. Jadi kita bisa tingkatkan kemampuannya mereka untuk kemandiriannya mereka, kepercayaan dirinya mereka, Iya. atau mereka kebingungan nih, nanti saya akan memilih jurusan apa. Nah, di situ kami juga bisa membimbing Oke. melalui pengetesan-pengetesan seperti tes minat bakat. Jadi Iya. kita bisa tahu bakatnya dia di mana, mungkin di bahasa, mungkin di matematika. Nah, Oke. nanti kita akan arahkan untuk sesuai dengan penjurusan yang tepat seperti apa gitu. Oke, psikotes ya. Ya, Berarti ya. ada konseling, selain konseling Konseling, juga psikotes. psikoterapi. Kemudian yang psikoterapi tadi, nah, yang Mas Haji jelaskan tadi. Kalau di RSJ itu psikoterapinya itu seperti apa itu? Ya, kalau di rumah sakit jiwa, psikoterapi yang banyak kami lakukan itu seperti cognitive behavior therapy. Jadi pola pikir pasien atau kliennya itu kita coba analisa. Iya. Mungkin ada yang keliru, Iya. ya kan? Kita tidak bisa menentukan itu keliru atau tidak. Jadi kita hanya memberikan advice, kita memberikan gambaran. Ini perilaku udah sesuai atau belum dengan kognitifnya. Terkadang kita melihat manusia itu kan berjalan berbeda. Oke. Apa ya namanya? Ada sedikit miss antara kognitifnya dengan perilakunya. Gitu kan? Nah, itu kita nanti sesuaikan. Nah, kalau kita sudah bisa perbaiki kognitifnya, otomatis kita bisa perbaiki perilakunya. Perilaku. Oke, itu biasa untuk yang Itu salah satu contoh cognitive behavior therapy. yang kayak Ada interpersonal kali atau gimana? ya, itu lebih ke interpersonal. Interpersonal ya. Kalau untuk yang ini kan kita pasien jiwa nih ya, kebanyakan di RSJ ini kan pasien jiwa. Nah, biasa kan ada keluarga pasien yang datang. Nah, mungkin untuk psikoterapi untuk terapi keluarga pasien kali ya. Betul, Nah, itu betul. gimana itu pelaksanaannya itu? Ya, kita tidak bisa pungkiri manusia itu pasti hidup berelasi ya, Bu. Iya. Pasti dalam suatu komunitas itu bisa mempengaruhi kualitas jiwa seseorang, kualitas mental seseorang. Kalau lingkungan itu baik, bisa menerima individu, otomatis individu itu pasti akan punya kualitas mental pun baik. Tapi kalau lingkungan itu tidak bisa menerima individu, otomatis individu itu pasti akan tertekan nih, nggak nyaman dalam satu lingkungan kan, bisa stres, bisa penerimaan dirinya akan berkurang, kepercayaan dirinya akan berkurang. Nah, disitulah kita masuk ke dari sisi lingkungannya. Kita lihat lingkungan yang paling dekat dengan individu itu adalah lingkungan keluarga. Nah, pada saat kita melihat ada pasien yang sakit dari sisi mentalnya, keluarga itu sangat memiliki peranan yang penting. Nah, kita edukasi keluarganya. Mungkin ada perilaku keluarga yang kurang tepat mungkin ya. Nah, di situ kita kasih tahu, oh, harus lebih diterima lagi nih pasiennya nih, harus lebih dihargai. Pada saat dia berbicara harus dihargai, atau pada saat dia sakit harus diberikan perhatian yang lebih lagi, kasih sayang yang lebih lagi. Lalu lepas dari keluarga kita masuk ke lingkungan yang agak lebih besar, mungkin lingkungan RT-nya mungkin atau tetangganya. Bisa jadi di lingkungan keluarganya udah baik, tapi di luar sana dia dicap, ih dasar kamu orang stres misalnya bilang kayak gitu kan, dia pasti akan down lagi. Nah, makanya kita edukasi pentingnya kita pada saat kita turun ke lapangan, kita lihat nih lingkungan pasien itu seperti apa, apakah memang betul-betul sudah baik atau memang perlu diperbaiki lagi. Sehingga pada saat pasien itu sudah siap untuk pulang, nah lingkungannya pun sudah siap. Iya. Iya, baik. Kemudian selain
terapi keluarga gitu. Mungkin apakah ada hipnoterapi? Saya dengar tuh biasa kan ada pelayanan hipnoterapi gitu ya. Apakah ada di RSJ itu hipnoterapi? Kalau di rumah sakit jiwa saat ini memang Ya. dari tarif harga yang sudah ditetapkan oleh Perda itu masih belum ada nih Belum ada ya. yang mengatur tentang tarif hipnoterapi. Tapi untuk penanganan masyarakat yang menginginkan pelayanan hipnoterapi, sebenarnya psikolog punya Oh ya. kompetensi, punya keahlian untuk melaksanakan hipnoterapi. Oh ya. Karena di rumah sakit jiwa sendiri, psikolog-psikolognya yang saya ketahui itu memang sudah mendapatkan pelatihan hipnoterapi. Oh ya. Gitu, Bu Tin. Tapi ya semoga nanti ke depannya bisa disusun lah, bisa disusun untuk Perda untuk tarif hipnoterapi seperti apa. Kalau dari penjelasan hipnoterapi sebenarnya itu lagi populer ya sekarang ya. Orang ini kan penasaran seperti apa sih hipnoterapi itu seperti apa. Nah, sebenarnya hipnoterapi itu salah satu bentuk terapi psikologi juga dengan menggunakan hipnosis, metode hipnosis di mana klien itu kita bawa untuk dia masuk ke alam bawah sadarnya dia. Nah, di alam bawah sadarnya itulah kita akan memberikan sugesti-sugesti, sugesti positif, sugesti yang bisa membangun dia. Contoh misalnya ada klien yang cemasannya itu tinggi banget nih. Nah, kita kan telusuri dulu, kita wawancarai dulu, mungkin ada pengaruh masa lalunya, ada pengaruh dari traumatisnya atau apa kayak gitu kan. Dan setelah kita ketahui, kita bawa masuk dia untuk ke alam bawah sadarnya. Nah, di alam bawah sadarnya inilah kita akan memproses kembali kognitifnya, kita memberikan sugesti yang positif, kita tingkatkan lagi kepercayaan dirinya sehingga dia tidak gampang untuk cemas atau mungkin ada traumatis dia masa lalu. Nah, itu yang kita sembuhkan dulu. Jadi orang jauh lebih bisa untuk dibentuk pada saat dia berada di posisi alam bawah sadarnya. Seperti itulah cara kerjanya dari hipnoterapi. Itu bisa juga dimungkinkan untuk pasien ODGJ gitu. Nah, itu agak susah. Saya pernah juga memberikan hipnoterapi untuk mereka ya. Cuman mereka itu agak susah untuk kita relaksasi ya. Mungkin karena memang mereka itu aktifnya tinggi ya. Jadi pola pikir mereka pada saat kita untuk tenangkan dulu agak susah. Pada saat kita berikan instruksi pun agak susah dia. Ya memang lebih sejauh ini mungkin bisa untuk pasien-pasien yang memang sudah mau tahap kuliah itu bisa. Tapi kalau yang untuk pasien yang masih baru, masih awal mungkin agak susah. Oke, baik Mas Haji. Nah, di RSJ ini kan dengan berbagai macam peran ya atau tugas dari tenaga psikolognya itu. Nah, berapa sih kira-kira kebutuhan tenaga psikolog gitu di RSJ ini? Kebutuhan tenaga psikolog itu untuk rumah sakit jiwa yang menurut saya ini berdasarkan pengamatan saya aja lah ya, Bu. Karena kembali lagi nanti ke manajemen, akan kembali lagi ke provinsi sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau saya lihat untuk sekelas rumah sakit jiwa provinsi pasti membutuhkan banyak, Bu Tin. Apalagi kita ini akan masuk ke tahap BLUD ya, BLUD ya, Badan Layanan Umum. Jadi kita pasti sangat membutuhkan kualitas dari psikolog yang memadai, kualitas dan kuantitas psikolog. Kalau dilihat kami saat ini ada 4 tenaga psikolog dan 1 tenaga S1 psikologi untuk administrasi. Nah, sejauh ini memang kami tidak merasa kesulitan untuk memberikan pelayanan ya, baik yang di dalam rumah sakit jiwa atau di luar. Tapi saya rasa untuk peningkatan kualitas pelayanan memang memerlukan antara 2 sampai 3 lagi psikolog gitu, kemampuan psikolog ya. Karena kalau kita mau lebih aktif lagi sebenarnya membutuhkan lebih banyak. Kita bukan hanya melihat dari dalam aja, tapi di luar itu kalau saya lihat banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari psikologi. Contoh sekolah-sekolah, kalau kita bisa terjun langsung lebih lagi ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi, memberikan workshop, memberikan pengetesan seperti itu, pasti akan meningkatkan kualitas anak-anak yang ada di sekolah juga.
selama ini udah pernah belum melakukan itu untuk di sekolah? Selama ini pernah, sebelum Iya. COVID itu pernah kami lakukan, tapi sepanjang adanya pandemi ini ya, Iya. jadi tidak berlangsung dengan baik lagi. Oh iya. Itu pun tidak terlalu intensif. Nah, makanya alangkah lebih baik kalau koordinasi dengan Pemda mungkin, Mhm. koordinasi dengan dinas pendidikan, dinas kebudayaan itu sangat-sangat baik. Contoh lagi pada saat nanti kalau sudah selesai pandemi itu kan ada Car Free Day ya biasanya ya, Iya. setiap hari Sabtu atau hari Minggu itu. Nah, alangkah baiknya kalau kita turun ke lapangan, mendirikan stand kayak gitu, lalu kita berikan edukasi, memberikan leaflet, memberikan Oke. baliho-baliho yang berkenaan dengan pendidikan kualitas, meningkatkan kualitas kesehatan mental. Nah, itu sangat-sangat baik tuh. Oke. Makanya harus berkesinambungan nih antara jumlah kuantitas psikolog Oke. dengan tingkat pelayanan yang akan kita berikan nanti ke depannya. Oke. Kayaknya banyak ini ya tugas psikolog ini. Banyak Bisa sekali. masuk ke Malah mana aja, kalau ya kita kan? bahas ini kayaknya ndak habis-habis nih, mau berapa jam nih. Contoh lagi Banyak nih, sekali. kalau kita bisa kerjasama dengan organisasi ya, Iya. perusahaan, nah itu bisa juga. Saya dulu Iya. pernah memasukkan proposal ke Astra. Iya. Nah, mereka tertarik. Hmm. Mereka tertarik untuk meningkatkan kualitas kualitas mental atau kualitas kinerjanya Iya. pegawainya. Mereka tertarik banget. Di situ kan kita bisa memberikan workshop, memberikan pelatihan, memberikan outbound seperti itu kan, untuk bisa pegawai-pegawainya nih bisa semangat, tidak bosan, tidak jenuh seperti itu. Oke. Lalu di RSJ ini berapa tuh jumlah psikolognya itu? Kalau kita kaitkan dengan peranan tugas itu, apakah sudah mencukupi gitu? Psikolog kami ini, psikolog kita ini ada empat nih yang bergelar psikolog ya, ya. Ada saya, ada Bu Ulan, ada Bu Rini, ada Pak Romi, dan satu lagi itu S1 psikologi, Pak Muslikin. Ya, beliau memang pengalamannya banyak untuk yang khususnya untuk penanganan pasien itu banyak lah dia pengalamannya. Apalagi dulu dia lama juga di rehabilitasi mental, jadi banyak. Sebenarnya ada 4 itu ya bisa dibilang kurang sih Bu. Kurang ya. 4+1 itu kurang. Itu kayaknya beda-beda ya. Ada kan ada psikolog di klinis, kemudian minat anak bakat minat gitu ya. Itu ada penjurusannya gitu ya? Iya ada. Jadi di psikologi ini ada 4 penjurusan utamanya sebenarnya. Itu psikolog klinis dewasa, psikolog klinis anak, psikolog pendidikan untuk yang di sekolah-sekolah, psikolog industri. Seperti itu. Industri itu yang untuk di perusahaan-perusahaan misalnya seperti yang saya bilang Astra atau industri-industri seperti itu. Oke, kalau di RSI apa aja tuh yang ada? Yang ada itu baru dua. Psikolog klinis dewasa dan anak. Dewasa dan anak gitu. Nah, sebentar lagi kita akan buka juga ini poli anak dan remaja. Nah, jadi untuk masyarakat juga bisa untuk mendapatkan pelayanan juga khusus untuk anak dan remaja. Oke, baik sekali nih. Baiklah, sepertinya kita nih sudah di penghujung acara nih. Oh, udah. Saya kira mau sampai Namun sebelum menutup acara ini, saya mau tanya nih sama Mas Aji lagi nih. Apa sih harapan Mas Aji ke depannya gitu selaku Kepala Instalasi Psikologi untuk kemajuan pelayanan psikologi di RSJ ini? Ya, sebenarnya kalau pelayanan psikologi di rumah sakit jiwa sejauh ini sudah berjalan dengan baik, cukup baik. Hanya saja saya inginnya lebih merana ke masyarakat umum di luar sana. Karena kalau dilihat dari posisi rumah sakit jiwa provinsi ini kan pas nih di Singkawang, ya kan, mau dekat ke Bengkayang bisa, mau ke arah ke Sambas bisa, ya kan, kalau mau ke arah ke daerah-daerah lain misalnya Landak, itu bisa juga. Jadi strategis banget. Alangkah baiknya kalau pelayanan ini bisa lebih merambah ke masyarakat umum di luar sana. Karena mereka edukasi tentang kesehatan mental itu sangat-sangat penting. Baik dari usia dini, anak SD, sampai dia manula, sampai dia sudah lanjut usia, itu sangat-sangat penting. Makanya sangat sayang kalau
adanya psikolog itu hanya di dalam rumah sakit jiwa aja gitu. Iya. Atau menunggu masyarakat datang ke sini, itu sangat disayangkan. Iya. Padahal di luar sana banyak orang membutuhkan pelayanan Iya. psikologi. Iya. Seperti itu. Oke, berarti dibutuhkan semua ya, Iya, baik betul. di RSJ ataupun di luar gitu. Oke Mas Haji, untuk baiklah, saya ucapkan terima kasih yang Iya, sama-sama, karena Bu. Mas Haji udah sudi untuk mengisi acara kami dan sudah berbagi ilmu atau informasi kepada kita semua. Betul. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, jangan lupa tonton terus acara Bincai, bincang-bincang santai ini bersama PKRS Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat untuk sesi berikutnya. Anda bisa tonton acara ini melalui Instagram, Facebook, kemudian YouTube, di RSJ Prop Kalbar, atau Anda bisa buka di website kami www.rsjpropkalbar.go.id. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.